Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Idah dengan NIM 302200154. Di sini saya akan mengkritisi video tentang penjelasan dari teman sejawat saya, yaitu Nazila Zahra, dengan materi yang telah disampaikan, yaitu teori agenda setting. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada teman saya, Nazila, yang telah menjelaskan materi teori agenda setting. Seperti yang telah dijelaskan, teori agenda setting yaitu teori yang berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Teori agenda setting dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Teori agenda setting juga mempunyai kesamaan dengan teori peluru, yaitu menganggap media mempunyai kekuatan mengaruhi khalayak umum. Bedanya teori peluru lebih memfokuskan pada sikap atau afektif, pendapat atau bahkan perilaku, sedangkan teori agenda setting sendiri memfokuskan pada kesadaran dan pengetahuan atau kognitif. Dalam materi yang sudah disampaikan, dijelaskan bahwa teori ini tidak hanya mempelajari berita-berita dan hal-hal melalui media massa, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting yang diberikan pada suatu isu atau topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut. Namun, dalam video tidak dijelaskan bahwa mengenai kekurangan dan kelebihan dari teori agenda setting ini. Mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan plus minusnya atau kekurangan kelebihan dari teori agenda setting ini. Dan saya juga ingin bertanya tentang apakah teori agenda setting ini masih relevan digunakan pada masa saat ini atau pada masa era milenial seperti saat ini. Setiap teori pasti memiliki proses supaya berjalan dengan baik dan sesuai yang direncanakan atau sesuai dengan tujuan awal. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana teori agenda setting ini bisa berjalan atau bisa dapat berjalan dengan seharusnya, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijawab dan dijelaskan bagaimana urutan proses dari teori agenda setting ini. Saya pernah mendengar bahwa teori agenda setting ini pernah digunakan oleh pihak humas. Pertanyaan saya yaitu, mengapa teori agenda setting ini sering digunakan oleh pihak humas itu sendiri? Periode perkembangan media massa dari waktu ke waktu pasti mengalami perubahan. Seperti dahulu kita masih menggunakan media massa elektronik, yaitu televisi maupun radio dan lain sebagainya. Sedangkan pada masa saat ini atau masa era milenial ini, kita lebih banyak menggunakan media digital, seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana perkembangan teori agenda setting ini berjalan dari waktu ke waktu? Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik mengenai hal tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya kritik dari makalah teman saya yaitu Nazila Zahra. Untuk keseluruhan dari video yang telah dijelaskan oleh teman saya Nazila Zahra sudah sangat jelas, juga sudah dikemas dengan rapi dan dapat dimengerti dan mudah dimengerti, seperti itu. Mungkin sekian kritikan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan harap maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.